नहीं पता। नहीं पता? नहीं पता? What? Gaitonde, no! Halo teman-teman, di kesempatan kali ini saya mau mencoba menjelaskan dan merangkum sebuah film India berjudul Drishyam yang dirilis pada tahun 2015. Kisah Drishyam ini bermula dengan kepindahan seorang polisi ke lingkungan tempat tinggal Vijay, yang mana Vijay adalah pemeran utama dalam film Drishyam. Polisi itu bertemu dengan Vijay di kantor polisi yang baru dan tidak menyangka dengan apa yang telah dilakukan Vijay dahulu karena penampilannya seperti orang baik. Kemudian, scene flashback pun dimulai. Terlihat Vijay sedang menonton film di kantornya dan seketika pegawainya datang untuk melaporkan usaha perbaikan barang elektronik yang dimiliki oleh Vijay. Di jam makan siang, Vijay bertemu dengan sepasang lansia yang sedang menunggu Inspektur Gaitonde untuk membayar pinjaman anaknya kepada Gaitonde. Diketahui bahwa anak lansia tersebut bukan dipenjarakan oleh pihak perusahaan, tetapi oleh Inspektur Gaitonde itu sendiri untuk mendapatkan uang dari pasangan lansia tersebut. Sebelum Gaitonde datang, Vijay dan pegawai restoran menyuruh pasangan lansia untuk pergi dan membiarkan Vijay untuk berbicara pada Gaitonde. Namun, Gaitonde yang mengetahui bahwa pasangan lansia tidak ada, langsung pergi meninggalkan warung tersebut. Gaitonde dikenal sebagai polisi korup dan sangat membenci Vijay. Saat malam hari, Vijay pulang ke rumahnya dan mendapati kedua anaknya sedang belajar dan istrinya yang sedang memasak. Ketika pagi hari, keluarga ini sarapan dan istrinya mengatakan bahwa ia ingin liburan bersama Vijay dan anak-anaknya. Pada hari Minggu, keluarga tersebut pergi berlibur dengan berbelanja, menonton film, dan makan bersama. Saat sedang makan bersama, Anju, anak sulung Vijay, mengatakan bahwa ia akan mengikuti kegiatan perkemahan di sekolahnya, dan Vijay pun menyetujuinya. Selesai dengan liburannya, Vijay kembali bekerja dan bertemu kembali dengan Inspektur Gaitonde di warung makan langganannya karena dekat dengan kantornya dan juga kantor polisi. Diketahui bahwa kantor polisi yang baru sedang dalam proses pembuatan dan tidak berjarak jauh dari kantor polisi yang lama. Vijay sedikit beradu argumen dengan Gaitonde, perkara ia yang berlaku semena-mena terhadap orang-orang di sekitarnya dan melakukan pemerasan hanya karena ia adalah seorang polisi. Suatu hari Anju yang pulang dari pasar bertemu kembali dengan Samir, temannya saat melaksanakan perkemahan beberapa hari yang lalu. Samir yang ia ketahui sangat senang merekam kegiatan para gadis, ternyata merekam Anju saat sedang mandi di toilet umum perkemahan. Samir mengancam akan menyebarkan video tersebut jika Anju tidak datang ke belakang rumahnya tepat jam 11 malam. Anju pun dilarang memberitahu siapapun tentang pertemuannya nanti. Pada jam 11 malam, Anju bersama dengan ibunya datang menemui Samir dan memohon agar video tersebut dihapus. Tapi karena Anju telah melanggar peraturan, Samir tidak mau menghapus video tersebut sehingga perebutan handphone pun tidak terelakkan. Anju dan ibunya kalah kuat dengan Samir yang menyebabkan Anju dan ibunya terjatuh. Samir mau menghapus video tersebut asalkan ibunya mau melakukan hubungan seks bersamanya. Di saat ada kesempatan, Anju berniat menghancurkan handphone dengan memukulnya menggunakan besi panjang. Ketika hendak memukul handphone, Samir mengangkat tangan sejajar dengan kepalanya saat berbicara pada ibu Anju. Dan seketika pukulan dilayangkan, pukulan tersebut meleset dan mengenai kepala Samir. Samir pun tak sadarkan diri sedangkan Anju terus memukul handphone secara membabi buta. Ibu Anju yang menyadari Samir tak sadarkan diri, segera memberitahu Anju bahwa Samir sudah tidak bernafas lagi.
Anju segera berlari ke dalam rumahnya untuk menelpon sang ayah yang belum juga kembali dari kantor. Tetapi karena keasikan menonton film, Vijay pun tidak meletakkan gagang telepon dengan benar, sehingga tidak mendapat panggilan tersebut. Karena tidak dapat menghubungi Vijay, akhirnya tanpa pikir panjang, Anju dan ibunya membungkus tubuh Samir menggunakan karung goni. Dan kemudian menguburkan Samir di pekarangan rumahnya. Kejadian tersebut disaksikan oleh Anu, anak bungsu dari Vijay yang terbangun dari tidurnya, dan ditemani dengan hujan deras semalaman. Saat pagi tiba, Vijay pulang ke rumah dan mendapati rumahnya yang berantakan. Seketika Vijay mencari anak-anak dan istrinya, dan melihat mereka sedang duduk di atas tempat tidur sambil menangis, kemudian menceritakan apa yang terjadi pada ayahnya. Vijay melihat kuburan Samir dan berpikir untuk menutupi kematian Samir dan melindungi keluarganya apapun yang terjadi. Vijay menyuruh anak dan istrinya untuk membersihkan gudang tempat kematian Samir dan tidak menghubungi siapapun serta menutup semua jendela seolah tidak terjadi apapun di rumah tersebut. मैंने साहब को जानबूझकर नहीं वो तोड़ने की कोशिश करी थी। Sementara itu, Vijay mencari mobil Samir dan akan menyingkirkannya. Namun Gaitonde tidak sengaja melihat Vijay sedang membawa mobil tersebut. Saat di perjalanan, ia membeli handphone kemudian memasukkan SIM card Samir ke dalam handphone tersebut. Setelah diaktifkan dan menghapus sidik jari pada handphone itu, Vijay kemudian membuangnya ke dalam truk. Kemudian Vijay menenggelamkan mobil Samir di danau bekas tambang batu yang sudah ditutup karena tidak ramah lingkungan. Saat menunggu mobil tenggelam seutuhnya, ia melihat bapak-bapak yang sedang ada di sisi lain tambang, tapi bapak tersebut tidak melihat Vijay dan juga mobil Samir. Kemudian Vijay pergi ke kantornya dan mengatakan ke pegawainya bahwa ia akan cuti selama 2 hari karena akan mengikuti pengajian di Panaji dengan anak dan istrinya. Vijay pulang ke rumah disambut dengan tangisan anak bungsunya, dan Vijay pun mengetahui bahwa Samir adalah anak sematawayang dari Inspektur Goa. Yang dikenal dengan kebengisannya menyiksa para tersangka untuk mendapatkan kesaksian tersangkanya. Vijay selanjutnya pergi bersama dengan keluarganya menuju ke Panaji, berpura-pura menghadiri pengajian selama 2 hari. Sementara itu, ibu Samir, yaitu Mera Deshmukh, berusaha mencari keberadaan Samir. Setelah pulang dari Panaji, Vijay menyampaikan kepada istrinya untuk menyimpan semua nota pembelian apapun untuk bukti ketika diinterogasi oleh polisi. Setelah beberapa waktu berlalu, yang dilalui dengan suram oleh keluarga Vijay, akhirnya pencarian Samir menemui titik terang, di mana mobil Samir telah ditemukan di danau bekas tambang batu oleh 2 orang pria yang sedang berenang di sana. Pencarian Samir pun dilanjutkan. Polisi Gaitonde menjelaskan kepada polisi Sawan bahwa ia melihat Vijay mengendarai mobil mirip dengan mobil kepunyaan Samir. Hanya saja Sawan tidak percaya dengan Gaitonde sebab Gaitonde memiliki dendam terhadap Vijay. Atas kesaksian Gaitonde, akhirnya keluarga Vijay pun dicurigai. Namun sebelum polisi datang ke rumah Vijay, Vijay telah menginterogasi anak dan istrinya tentang apa yang terjadi pada tanggal 2 dan 3 Oktober saat Samir terbunuh dengan alibi mereka pergi ke Panaji. Andini, istri Samir bertanya, apakah polisi akan datang? Vijay menjawab bahwa polisi pasti akan datang dan menginterogasi mereka, entah dengan cara lembut atau kasar.
Vijay juga mengatakan untuk tetap teguh pada jawaban mereka, apapun kondisinya, karena polisi tidak memiliki bukti dan akan mencari bukti dengan kesaksian mereka. Akhirnya polisi mengetahui bahwa Anju dan Samir pernah mengikuti perkemahan bersama. Maka dari itu, Inspektur Srikan bersama dengan Sawan dan Gaitonde menyelidiki Anju di sekolahnya mengenai hilangnya Samir. Selain itu, polisi juga mendatangi Vijay dan istrinya dengan menanyakan beberapa pertanyaan. Tetapi Vijay mampu menjawabnya dan menunjukkan bukti-bukti pendukung. Sehingga kecurigaan polisi terhadap Vijay sekeluarga semakin mengecil dan mengatakan bahwa Gaitonde salah lihat mengenai mobil yang dipakai oleh Vijay karena saat itu Vijay berada di Panaji. Gaitonde dan kedua polisi lainnya menemui Mira dan suami yaitu Mahesh untuk memberitahukan apa yang mereka peroleh dari investigasi mereka. Gaitonde menjelaskan bahwa dia mencurigai keluarga Vijay dan melihat Vijay mengendarai mobil Samir. Akhirnya, Mira bersama dengan polisi lainnya melakukan penyelidikan terhadap keluarga Vijay. Namun Vijay dan keluarga berhasil mengelabui para polisi setelah sehari sebelumnya Vijay dan keluarga telah melakukan persiapan kebohongan yang akan mereka lontarkan kepada tim penyidik. Tetapi Mira yang tidak mempercayai Vijay dan keluarganya mulai berupaya mencari bukti yang menguatkan bahwa Vijay dan keluarganya mengetahui keberadaan Samir. They are lying, Mahesh. एक मनगढ़ंत कहानी रची है उन लोगों ने। आपके होटल में टोटल कितने बार आया था? Mira mulai menanyai beberapa orang yang Vijay dan keluarganya temui di Panaji. Namun semua orang berkata bahwa Vijay memang ada di Panaji pada tanggal 2 dan 3 Oktober. Namun Mira meragukan kesaksian orang-orang yang mengingat dengan jelas apa yang dilakukan Vijay pada tanggal 2 dan 3 Oktober. Hingga salah satu saksi mengatakan bahwa Vijay bertemu dengannya baru-baru ini dan mengingatkan dia tentang Vijay dan keluarganya yang pergi ke Panaji pada tanggal 2 dan 3 Oktober. Kecurigaan Mira dipatahkan oleh rekaman CCTV yang memperlihatkan bahwa Vijay berada di ATM di daerah Panaji untuk mengambil uang pembayaran bus saat pulang dari Panaji pada tanggal 3 Oktober. Mira akhirnya menyadari bahwa Vijay telah membuat cerita dan juga menghidupkannya. Mereka memang pergi ke Panaji, tetapi bukan di tanggal 2 dan 3 Oktober, melainkan di tanggal setelahnya. Berkaitan dengan bukti-bukti yang diberikan, Mira paham betul bahwa bukti berupa tiket dan nota-nota memang dibeli oleh Vijay sendiri pada tanggal 2 dan 3 Oktober. Baru setelahnya dia mempersiapkan semuanya dan mendatangi kembali tempat-tempat yang dia pesan di tanggal sebelumnya bersama anak dan istrinya. Hal itu direncanakan Vijay untuk mengelabui inspektur polisi. Mira tidak mengira Vijay akan secerdik dan selicik ini dalam menutupi kejahatannya, seolah-olah dia telah ahli melakukan rencana tersebut. Karena yang dimiliki kepolisian hanyalah teori tanpa bukti dan saksi, maka Mira kembali menginterogasi keluarga Vijay. Untuk membuat mereka mengaku dengan menggunakan segala cara, mulai dari memukul, menampar, dan menendang, serta penyiksaan lainnya. Namun keluarga Vijay tetap teguh pada pendiriannya, bahwa Vijay sekeluarga pergi ke Panaji pada tanggal 2 dan 3 Oktober. Mereka tetap mengatakan tidak mengetahui keberadaan Samir. Tidak lama kemudian, teman Samir, yaitu Alex, yang bersama Samir ketika di perkemahan hadir di hadapan Mira. Alex menjelaskan kepada Mira bahwa Samir merekam Anju ketika berada di kamar mandi. Hal ini membuat Mira mulai yakin Vijay dan keluarganya mengetahui keberadaan Samir. Mira lalu menyuruh Vijay, istrinya, dan Anju keluar dari ruangan kemudian meminta Gaitonde memaksa anak bungsu Vijay yaitu Anu untuk mengaku. Karena tamparan Gaitonde, Anu mengatakan bahwa ia menyaksikan ibu dan kakaknya mengubur sesuatu di pekarangan rumahnya. Seketika Mira keluar dari ruangan bersama dengan polisi lainnya dan juga Anu. Mereka menuju ke kediaman Vijay lalu menggali kuburan Samir di mana disaksikan oleh warga sekitar dan juga para wartawan.
Namun ketika kuburan digali, ternyata pihak polisi hanya menemukan bangkai anjing. Warga yang memihak Vijay mulai kesal dan melampiaskan kemarahannya dengan memukuli Gaitonde. Sementara Mira meninggalkan lokasi bersama suaminya dengan rasa sedih. Karena tidak mendapatkan bukti bahwa Samir telah dikubur di pekarangan rumah Vijay, serta tidak ada bukti dan saksi atas semua kejadian yang telah terjadi pada Samir, maka Vijay sekeluarga dibebaskan dari segala tuntutan. Sedangkan Gaitonde yang telah menyiksa Vijay sekeluarga diberhentikan dari kepolisian, dan Mira dibebas tugaskan selama waktu yang tidak ditentukan. Setelah semua huru-hara yang terjadi, istri Vijay menanyakan kepada Vijay lokasi dan waktu saat ia memindahkan mayat Samir. Vijay menjelaskan kepada istrinya hari di mana mayat Samir dipindahkan. Namun Vijay tidak ingin memberitahu lokasi mayat Samir berada. Vijay ingin menyimpan rahasia itu seorang diri di dalam hati hingga kematian menjemputnya. Sesaat kemudian, Mira dan suaminya menemui Vijay di suatu tempat. Mereka menyesal dan meminta maaf kepada Vijay, lalu menjelaskan bahwa mereka akan meninggalkan India menuju London dan meminta kejelasan mengenai Samir, anak mereka. Vijay menjelaskan semuanya dan meminta maaf kepada Mira dan suaminya atas apa yang menimpa Samir. Vijay mengatakan bahwa semua terjadi awalnya di luar kendali, dan Vijay tidak ingin memberitahu lokasi mayat Samir berada. Mira dan suaminya lalu meninggalkan Vijay dengan perasaan sedih. Kembali di timeline utama, di kantor polisi yang baru, Vijay bertemu dengan kepala polisi yang baru dan mengancam Vijay bahwa dia akan menemukan mayat Samir. Vijay lalu pergi meninggalkan kantor polisi. Bersamaan dengan itu, flashback pun terjadi, di mana Vijay menguburkan mayat Samir di bawah lantai kantor polisi yang saat itu tengah dibangun, yang artinya mayat Samir berada tepat di tempat duduk kepala polisi yang saat ini sedang bertugas. Dan film pun berakhir. Jadi gimana nih teman-teman? Ada yang bisa nebak plot twist di film ini? Menurut saya pribadi, film Drishyam telah memberikan warna baru di perfilman India, yang mana plot twist di film ini benar-benar tidak terduga. Dan siapa sangka kalau Vijay, seorang yang bahkan tidak tamat SD, bisa merencanakan semuanya dengan sangat lihai. Tentu saja pelajaran yang didapat dari film ini, kita tidak boleh meremehkan seseorang hanya karena pendidikannya. Dan kita tidak semestinya menyalahgunakan kekuasaan demi kepentingan pribadi. Sekian dulu dari saya Milenia Nur Halifa, pamit undur diri, sampai jumpa di review film selanjutnya.